Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat 23, yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudari sekalian, banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak melakukan dosa besar, mereka baik-baik saja. Mungkin mereka pernah berkata demikian. Aku tidak mencuri kok. Aku tidak pernah berbohong. Aku juga tidak pernah membunuh. Jadi, aku hidup benar kan? Tidak berdosa bukan? Tetapi sama sekalian mari kita renungkan sejenak. Apakah cukup hanya menghindari dosa? Apakah cukup seperti itu tanpa benar-benar hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Saudara sekalian, Yakobus pasal yang keempat ayat 17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian kata firman Tuhan. Saudara sekalian, dosa bukan hanya soal melakukan hal yang dilarang, tetapi juga soal mengabaikan perintah Tuhan untuk mengenal, untuk mengasihi, dan untuk hidup bagi Tuhan. Ada contohnya saudara sekalian, bagaimana dicatat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30-37. Ada imam dan orang Lewi. Ketika mereka melihat ada orang yang tergeletak di jalan, dirampok, tergeletak di jalan. Tetapi mereka hanya berdiam saja. Meskipun bukan mereka yang merampok, bukan mereka yang memukulinya, tetapi mereka mengabaikannya. Dan itu adalah dosa di mata Tuhan. Demikian juga pernah dicatat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 41-46. Yesus berkata bahwa mereka yang dihukum bukan karena mereka melakukan kejahatan besar, tetapi karena mereka tidak melakukan kasih. Mereka tidak memberi makan bagi mereka yang lapar, dan mereka tidak peduli kepada mereka yang menderita. Nah, saudara sekalian, seperti perikop yang kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti dosa bukan sekedar masalah aturan, tetapi ini adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37-39 bahwa hukum yang terutama adalah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, demikian juga dengan mengasihi sesama. Hidup seperti Kristus mencerminkan kasih dan keadilannya. Jadi dosa bukan cuma tentang melanggar perintah Tuhan, tetapi juga tentang gagal hidup untuk Tuhan, gagal bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, dan juga gagal mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, kabar baiknya adalah Yesus bukan hanya mati untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Ia juga mengubah kita agar kita hidup seperti Dia. Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Tuhan memanggil kita bukan cuma untuk tidak berbuat dosa, tetapi untuk mengenal Dia lebih dalam. Dan Tuhan menginginkan kita bukan hanya untuk menghindari kejahatan, tetapi untuk mengasihi Dia dan hidup di dalam kebenarannya. Dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita bisa hidup di dalam kasih dan perbuatan baik di dalam keselamatan kita. Nah, saudara sekalian, hari ini mari kita berpikir. Kita berpikir sejenak, apakah harus berhenti berbuat dosa? Tentu. Tapi kita juga harus bertanya kepada diri kita, apakah aku semakin mengenal Tuhan setiap hari? Apakah aku semakin mengasihi Tuhan? Ataukah aku hanya sekedar menghindari dosa, tetapi aku tidak menaati apa yang Tuhan inginkan? Aku tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan inginkan untuk aku lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan apakah hidupku benar-benar mencerminkan kehendaknya? Mari saudara sekalian, hari ini kita belajar. Jangan hanya kita menjauhi dosa, tapi biarlah kita boleh mengejar Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita hidup dengan cara-caranya yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami tidak hanya untuk menghindari dosa, tetapi ajar kami Tuhan untuk menaati perintah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal, mengasihi, dan hidup bagi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, tolong kami untuk melakukan
kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.